umat minoritas hanya meminta agar pembangunan rumah ibadah tidak dipersulit dan ibadah pun tidak diganggu. Itu saja permintaan kami. Tapi apa kenyataannya sekarang? Natal umat Kristiani yang terjadi hanya 1 kali dalam setahun, namun masih dipersekusi oleh kaum mayoritas. Di manakah makna dari kebebasan beragama di bangsa dan negara ini? Kasus baru-baru ini yang terjadi di Bogor ketika ibadah Natal saja harus dibawa tekanan para aparat. Kenapa saya bilang dibawa tekanan para aparat? Karena aparat yang ada di sana tidak ada niat sama sekali untuk mengamankan dan menjaga umat minoritas. Buktinya para pelaku intoleran tidak ditindak sama sekali. Kalau tidak ada HAM dan media sosial, saya yakin itu sudah bubar ibadah dengan aparat yang melempem seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Ini adalah video terakhir saya di penghujung tahun 2022. Oleh karena itu, saya mau mengucapkan selamat menyambut tahun baru 1 Januari 2023 kepada seluruh penonton kanal YouTubeku. Semoga rahmat dan anugerah dari Yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita sekalian. Tak lupa, saya juga mau menyampaikan permohonan maaf jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan kepada pemirsa sekalian. Sekali lagi, saya ucapkan selamat menyambut tahun baru 1 Januari 2023. God bless you all. Siapa bilang dunia ini adil? Biasakan dirimu. Kalimat ini adalah kalimat yang selalu menguatkan saya dalam melihat ketimpangan-ketimpangan yang ada di bangsa dan negara ini. Agama mayoritas menjadi anak emas. Agama minoritas menjadi anak tiri. Sementara agama asli Nusantara pun menjadi anak haram. Hari ini telah berdiri sebuah masjid megah di Jawa Barat. Masjid ini bernama Al-Jabar. Masjid yang menghabiskan dana 1 triliun rupiah milik provinsi yang dipimpin oleh Ridwan Kamil tersebut. Spesial dibuatkan untuk anak kesayangannya, yaitu agama mayoritas. Sementara apa perlakuan yang diterima oleh agama minoritas di Jawa Barat ini? Indonesian Human Rights Monitor atau Imparsial mengungkapkan bahwa Jawa Barat merupakan provinsi yang paling banyak menjadi lokasi pelanggaran kebebasan beragama dan keyakinan pada tahun 2022 ini. Ada satu alasan Ridwan Kamil yang cukup menggelitik terkait pembangunan masjid tersebut. Emil berkata, padahal urutannya itu masjid negara milik negara. Kalau provinsi, masjid raya. Kalau kota dan kabupaten, masjid agung. Kalau kecamatan, masjid besar. Dan kalau desa, masjid jami, ujarnya. Luar biasa sekali saya mendengar pernyataan dari Gubernur Jawa Barat ini. Ternyata tiap provinsi atau kota, kabupaten atau desa, bahkan negara harus memiliki masjidnya masing-masing. Tapi apakah hal demikian berlaku juga untuk umat minoritas? Apakah Indonesia ini hanya milik satu agama? Apakah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini
hanya sekedar simbol yang tidak memiliki makna dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Jujur ya, kami yang umat minoritas di bangsa ini tahu diri kok. Kami yang minoritas tidak meminta kepada pemerintah pusat untuk buatkan gereja negara, atau pura raya provinsi, atau wihara agung kota atau desa, dan lain sebagainya. Umat minoritas di bangsa ini hanya meminta agar bisa buat tempat ibadahnya sendiri tanpa harus minta sumbangan di pinggir jalan atau dibantu gubernurnya. Umat minoritas hanya meminta agar pembangunan rumah ibadah tidak dipersulit dan ibadah pun tidak diganggu. Itu saja permintaan kami. Tapi apa kenyataannya sekarang? Natal umat Kristiani yang terjadi hanya 1 kali dalam setahun, namun masih dipersekusi oleh kaum mayoritas. Di manakah makna dari kebebasan beragama di bangsa dan negara ini? Kasus baru-baru ini yang terjadi di Bogor ketika ibadah Natal saja harus dibawa tekanan para aparat. Kenapa saya bilang dibawa tekanan para aparat? Karena aparat yang ada di sana tidak ada niat sama sekali untuk mengamankan dan menjaga umat minoritas. Buktinya para pelaku intoleran tidak ditindak sama sekali. Kalau tidak ada HAM dan media sosial, saya yakin itu sudah bubar ibadah dengan aparat yang melempem seperti itu. Lembaga HAM imparsial mengungkapkan, yang lebih menyedihkan adalah kehadiran aktor negara hampir di semua aksi-aksi intoleransi atau peristiwa ini. Apakah kalian masih ingat Bupati Serang yang ikut tanda tangan dalam penolakan pembangunan gereja? Di manakah Nahdlatul Ulama? Di manakah Muhammadiyah? Di manakah orang-orang yang mengaku Islam rahmatan lil alamin melihat ketidakadilan di negara ini? Lalu kepada siapa kaum minoritas bisa mengadu? Kejadian ini tentu sangat biadab jika para pelaku intoleransi terus dibiarkan berkeliaran tanpa ada tindakan yang tegas dari para aparat. Sudahlah. Lebih baik mari kita pandangi Masjid Al-Jabar yang megah dan besar tersebut di tengah maraknya kasus intoleransi. Bagi saya secara pribadi, Masjid Al-Jabar hanyalah simbol kemegahan intoleransi. Di tengah maraknya kasus intoleransi di Jawa Barat, masjid megah tersebut berdiri dan menjadi kebanggaan Gubernur Jawa Barat yang tidak punya hati nurani kepada kaum minoritas. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya rakyat jelata yang bersuara.